Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring kolaboratif untuk mata kuliah manajemen risiko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang risiko valuta asing. Ya. Risiko valuta asing, pengertiannya yaitu risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversi dengan mata uang domestik. Kemudian cara menghindari yaitu dengan bahwa era globalisasi ini aktivitas keuangan tidak lagi mengenal batas atau borderless, sehingga harus menghindari resiko. Ya, ada tiga cara yang lazim digunakan, yaitu pertama accounting atau translation exposure, kemudian transaction exposure, serta economic exposure. Ya, berikutnya tentang ketiga cara tersebut, ya kita jabarkan satu persatu. Tentang accounting atau translation exposure, dinyatakan bahwa melakukan kebijakan untuk mengkonversi aktiva dan pasifa perusahaan dalam bentuk valuta asing yang jangka panjang ke dalam bentuk mata uang domestik, di mana tujuannya adalah untuk konsolidasi dan sistem pelaporan. Kemudian dari sisi transaction exposure, yaitu melakukan kebijakan berupa perlakuan pendapatan dan biaya dalam tahun buku yang akan datang. Kemudian bisa juga dilakukan dengan cara menganalisa pengaruhnya terhadap laba bersih atas potensi kemungkinan timbulnya perubahan dalam kurs valuta asing. Kemudian yang berikutnya tentang economic exposure atau operating atau competitive exposure, ya, yaitu melakukan riset dan analisa secara mendalam terhadap tren kurs valuta asing yang terjadi pada masa yang akan datang atau future analysis. Kemudian mengkaji dalam bentuk hubungannya dengan kondisi dari ekspor dan impor serta sebagainya pada kondisi jangka panjang. Ya. Kemudian antisipasi perusahaan dalam menghadapi fluktuatif falas, ya pertama dikatakan bahwa semakin besar cadangan dolar Amerika Serikat yang dimiliki, maka semakin memberikan kenyamanan bagi keuangan suatu perusahaan. Ya. Asumsinya seperti itu. Tetapi ketika nilai tukarnya menurun, justru akan menjadikan perusahaan merugi, ya karena nilai valuta asing atau nilai mata uangnya yang menurun. Ya. Kemudian beberapa keputusan guna melindungi aktivitas bisnis dari kondisi fluktuatif. Yang pertama, tentu dengan cara menghindari pembelian barang dalam bentuk mata uang asing jika tidak dibutuhkan. Yang berikutnya, menghindari pembelian barang baru walaupun harganya rendah. Ya. Kemudian yang berikutnya, jika ada barang yang digunakan yang di gudang memiliki nilai jual tinggi di pasaran, sebaiknya dijual atau digantikan dengan yang lain. Ya. Kemudian keuntungan dan kerugian dari pergerakan valuta asing. Keuntungan dan kerugian dari pergerakan valuta asing diberlakukan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi yang mengakibatkan laba atau rugi ditranslasikan pada nilai mata uang rata-rata yang berlaku selama tahun berjalan. Kemudian aktiva dan kewajiban dalam neraca penutupan ditranslasikan dalam nilai tukar yang berlalu pada tanggal penutupan pelaporan. Kemudian aktiva bersih pada neraca awal dinyatakan kembali dengan nilai tukar pada saat penutupan. Perbedaan nilai tukar atas pinjaman dalam bentuk mata uang asing yang secara langsung dinaikkan akan dimasukkan dalam cadangan dan akan di-offset terhadap perbedaan nilai tukar valuta asing tersebut. Yang berikutnya, semua keuntungan dan kerugian lainnya telah dimasukkan dalam laporan laba rugi. Berikutnya, tentang risiko investasi yang berasal dari hot money. Ya. Mengundang masuknya investor luar negeri itu sama dengan memberikan pengaruh bagi pertumbuhan ekonomi, serta menampung lapangan pekerjaan. Ya. Impact-nya akan kepada proses penampungan lapangan pekerjaan. Ya. Ini tentang hot money atau investor atau uang yang masuk ke dalam negeri dari investasi luar negeri. Ya. Tetapi harus dilakukan secara hati-hati dan penuh kontrol karena pada saat yang sama itu harus menghindari masuknya dana yang bersifat hot money. Hot money dalam artian bahwa uang itu cepat masuk, cepat juga keluar karena tidak ada regulasi yang mengintervensi investasi tersebut, sehingga menyebabkan jatuhnya nilai tukar mata uang domestik atau rupiah kalau kita berbicara konteksnya adalah Indonesia. Ya. Nah, pada hal ini BI yang bertanggung jawab menciptakan kondisi yang kondusif
Oleh sebab itu, dibuatlah kebijakan bahwa melakukan usaha keras untuk menghilangkan ketergantungan kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap arus dana asing jangka pendek. Ya, hot money ini kategorinya adalah jangka pendek. Kemudian menetapkan dan menerapkan kepada investor dalam dan luar negeri yang ingin berinvestasi harus memiliki semangat kuat untuk menjaga dan mempertahankan nasionalisme dan cinta tanah air. Ya, ini dimungkinkan untuk menghindarkan kita pelaku bisnis dalam negeri terhadap potensi kecurangan yang diakibatkan karena adanya kepanikan dari investor luar negeri yang memasukkan dananya secara cepat, kemudian karena kondisi dalam negeri yang tidak stabil atau mungkin karena ada indikasi yang kurang baik, sehingga menarik kembali uangnya dengan cepat. Ya. Berikutnya, tentang resiko berhutang dalam mata uang asing. Ya. Pada kondisinya pemakaian dolar sudah banyak dilakukan. Ya, tentu ada butuh cadangan dolar. Ya, semua perusahaan, baik kita perusahaan nasional maupun multinasional tentu membutuhkan cadangan dolar. Sehingga banyak utang atau pinjaman dalam bentuk dolar. Ya, karena semuanya dalam bentuk dolar, maka muncullah bahaya. Ya, sehingga harus dihindari hutang publik dalam negeri yang berjangka pendek karena itu bisa saja membunuh bisnis kita. Kemudian utang jangka pendek dalam mata uang asing juga bisa membunuh kita. Ya, pinjaman dalam bentuk dolar juga bisa membunuh. Problem kurs yang mereka ciptakan akan membuat kebijakan moneter menjadi tidak efektif lagi. Ya. Kemudian dari perspektif pemahaman Soekarno dan Hatta bahwa pembiayaan negara dengan berhutang justru menimbulkan persoalan baru yang mengganggu independensi juga kedaulatan negara. Karena hutang merupakan bagian intervensi yang tidak kasat mata, tapi menjadikan kita tidak leluasa dalam bergerak secara independen. Ya. Kemudian resiko berhutang dalam mata uang asing berikutnya. Kenapa utang dalam mata uang asing? Karena memiliki bunga jauh lebih rendah dibandingkan dengan harus mencari pinjaman dari dalam negeri. Tapi perlu diingat bahwa mata uang asing sering mengalami pergerakan ketidakstabilan karena banyak faktor. Hal itu kemudian diperparah jika mata uang asing banyak dipakai untuk bisnis dalam negeri dan pangsa pasar di dalam negeri. Karena jika nilai tukarnya naik akan menyebabkan organisasi tersebut bangkrut. Ya. Itu sekian banyak hal atau kasus yang bisa saja terjadi akibat dari penggunaan mata uang asing. Ya. Kemudian, alasan mempergunakan dolar sebagai kesepakatan dalam transaksi bisnis, pertama ada faktor kestabilan dolar dibandingkan dengan berbagai mata uang lainnya. Ya. Itu asumsinya. Kemudian, faktor telah seringnya mata uang dolar dipakai sebagai alat pembayaran setiap transaksi perdagangan internasional. Gitu kan. Kemudian dari sisi stabilitas ekonomi Amerika yang dianggap memiliki tingkat kestabilan yang lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Sehingga inilah kemudian yang mengakibatkan dolar itu memiliki pengaruh besar terhadap transaksi internasional. Ya. Berikutnya, akibat dan resiko yang timbul saat dolar dipakai sebagai media transaksi bisnis. Ya, ada beberapa ekses yang kemudian muncul. Pertama, terjadi peningkatan lalu lintas mata uang dolar yang lebih tinggi dari biasanya karena pemakaiannya juga tinggi. Ya. Kemudian kebutuhan dolar Amerika Serikat menjadi sesuatu yang dominan. Ya, dominasi dari kebutuhan mata uang itu didominasi oleh US dolar. Kemudian terjadinya fluktuasi dolar US di pasaran. Kemudian perbankan harus memiliki cadangan dolar Amerika Serikat yang mencukupi di pasaran. Berikutnya, kebijakan Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat atau the Fed kita asumsi menjadi sangat penting untuk diamati. Ya, sehingga banyak sekali para pelaku bisnis kemudian yang berkecimpung dalam dunia valuta asing selalu update informasi tentang kebijakan-kebijakan yang muncul dari Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve. Ya. Kemudian yang berikutnya, mata uang dolar tidak lagi dianggap sebagai alat transaksi, tapi sebagai suatu komoditi karena nilainya cenderung fluktuatif, tapi fluktuasinya ke arah yang positif, artinya naik turunnya itu dinamis sekali
tetapi ada semacam keyakinan karena dolar Amerika itu dibutuhkan dari segala macam aspek bisnis, digunakan oleh berbagai macam negara, sehingga stabilitasnya tidak mudah untuk tergoyahkan, ya. Sehingga banyak masyarakat, banyak person yang kemudian menganggapnya bukan lagi sebagai mata uang, tapi sebagai suatu komoditas yang harus dikoleksi, ya. Nah, berikutnya kontrak future dan kontrak option, ya. Cara mengantisipasi resiko falas dengan menerapkan future dan option. Keduanya memasuki atau masuk dalam kategori surat berharga atau surat yang mempunyai nominal, ya. Future yaitu kontrak standar antara dua pihak untuk membeli atau long position atau menjual atau short position suatu aset dengan harga tertentu atau delivery price untuk penyerahan di masa depan melalui mekanisme bursa terorganisasi. Ya, ada future kontrak namanya. Sementara kalau option kontrak, itulah kontrak yang memberikan hak kepada pemegang kontrak itu untuk membeli atau call option atau menjual put option suatu aset tertentu dengan harga tertentu, ya. Nah, ini menjadi salah satu potensi, ya, di mana kita bisa memanfaatkan, ya, resiko-resiko atau ketidakpastian dari valuta asing melalui dua mekanisme ini, yaitu kontrak future dengan kontrak option, ya. Demikian pembahasan kita mengenai resiko valuta asing. Terima kasih. Selamat beristirahat dan sampai ketemu pada materi berikutnya.